Salam alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini ya. Beda standar Nabi PL versus PB. Jadi standar Nabi di Perjanjian Lama beda dengan standar Nabi di Perjanjian Baru. Alkisah ada pendeta yang ngaku jadi nabi, lalu dia membuat standar. Nabi itu harus dari Israel, kemudian nabi itu harus pakai mujizat, terus nabi itu harus dapat dukungan dari nabi lain katanya. Terus nabi itu harus bernubuat dan lain sebagainya. Dia membuat standar yang standar itu ternyata tidak sama ya antara nabi-nabi di PB dengan di PL ya, padahal dia hidup di zaman sekarang. Hidup di zaman sekarang kok memakai standar kenabian di zaman PL ya. Lucu ya, lucu. Maka ini kami menjelaskan standar nabi era PB versus PL ya. Standar nabi era Perjanjian Lama versus Perjanjian Baru. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Nomor 1, nabi di dalam Perjanjian Lama semua berasal dari Israel ya. Nabi pertama adalah Abraham ya. Genesis ya, Kejadian 20 ayat 7. Nabi terakhir Perjanjian Lama adalah Maleaki ya. Oke ya, jadi semua nabi Perjanjian Lama berasal dari Israel. Kalau nabi Perjanjian Baru setengah-setengah, setengah dari Israel, setengah dari luar Israel. Nabi Perjanjian Lama kan 30-an ya. Nabi Perjanjian Baru 10 ya. 10 itu 5 dari Israel, 5 lagi dari luar Israel. Lukius itu dari Kirene, Libya ya, di dalam Kisah 13 ayat 1 di situ ada Lukius dari Kirene. Kemudian Menachem ini dari Turki, Barnabas itu juga dari Syria, Simeon juga dari Syria, Agabus di dalam Kisah 11 ayat 28 ini dari Turki juga. Sedangkan 5 yang lainnya misalnya Saulus, Silas, Yohanes Pembaptis, dan Yohanes yang di Pulau Patmos, dan satu lagi ya itu dari Yahudi ya. Jadi tidak benar bahwa semua nabi dari Yahudi. Kalau Perjanjian Lama betul dari Israel semua. Kalau Perjanjian Baru setengah-setengah, yang setengah dari luar Israel, setengah lagi dari Israel. Nomor 2, nubuatan dari nabi Perjanjian Lama itu berasal dari Tuhan huruf besar semua alias Yahweh. Sedangkan misalnya Yesaya 43 ayat 10, Yesaya 63 ayat 16 itu semua kata-kata nubuatan itu berasal dari Yahweh atau Tuhan huruf besar semua. Sedangkan nabi Perjanjian Baru nubuatan semua berasal dari Yesus. Lucu kalau ada nabi zaman sekarang mengklaim sebagai nabi tapi nubuatannya dari Bapa. Kan lucu. Ya, nubuatan kok dari Bapa? Nubuatan itu dari Yesus. Itu kalau nabi yang benar. Lah kalau dari Bapa apa? Ya nabi palsu. Ya, Alkitab kan menulis banyak tentang nabi palsu. Ya. Kemudian nomor 3, tidak semua nabi punya mujizat ya, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tidak semua nabi punya mujizat. Jadi mujizat itu bukan standar untuk seorang nabi ya. Nomor 4, nabi di era nabi di era PL mulai dari Kejadian sampai Maleaki. Nabi di era Yesus di era Perjanjian Baru sejak Yesus naik ke surga sampai nanti Yesus menjelang rapture. Mustahil ada nabi Perjanjian Baru yang sekarang hidup nih, yang ngaku nabi. Mustahil dong kalau dia bernubuat tentang Perjanjian Lama. Misalnya nabi zaman sekarang yang diangkat oleh Bapa ya.
Lalu bernubuat tentang Yunus dimakan ikan, ya toh. Lalu bernubuat tentang aturan-aturan Taurat, ya. Ya tidak mungkin. Kalau kamu jadi nabi zaman sekarang, tidak mungkin kamu bernubuat untuk hal-hal yang perjanjian lama, ya. Itu pun juga kamu tidak mungkin ngaku nabi kok diangkat bapa. Lucu ya. Ya. Nabi zaman setelah perjanjian baru ya harus nubuat dan apapun juga berasal dari Yesus Allah. Lah ini kok dari Bapa? Ya kan nabi palsu. Nomor 5, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kasih itu Allah menjadi manusia, Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 10. Jadi nabi perjanjian baru tidak perlu bernubuat, sebab semua nubuatan dalam nabi-nabi perjanjian baru sudah dilaksanakan oleh Yohanes. Di dalam Wahyu 22 ayat 18 tidak boleh menambahkan kata-kata nubuatan ini dan tidak boleh mengurangi. Jadi nabi-nabi perjanjian baru tidak perlu bernubuat. Lalu ngapain Pak? Cuman menjelaskan hal-hal yang ada di kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu ada 8 hal yang belum terjadi, yaitu rapture, Armageddon, kerajaan 1000 tahun, Gog dan Magog, kemudian lenyapnya langit dan bumi atau kiamat, kemudian penciptaan langit dan bumi baru, kemudian surga diturunkan, negara di neraka diciptakan, lalu penghakiman terakhir, ya. Itu boleh dijelaskan, nggak usah nubuat, wong itu sudah dinubuatkan semua kok oleh Yohanes. Terus yang terakhir, yang paling penting, semua nabi dipilih oleh Yesus. Mau perjanjian lama kek, mau perjanjian baru kek, semua nabi mutlak dipilih Yesus. Efesus 4 ayat 11. Lah ini ada nabi ngaku-ngaku nabi zaman no, tapi dipilih oleh Bapa. Lah ya nabi palsu. Saudara, jangan mau diombang-ambingkan oleh alasan-alasan atau standar-standar yang dimunculkan oleh mereka demi justifikasi aku nabi loh katanya. Ya. Nabi itu mutlak harus dipilih Yesus. Pendeta yang menolak Yesus satu-satunya Allah tidak mungkin, ya toh. Dia jadi nabi tidak mungkin. Yang milih siapa? Milih Bapa bukan Allah, ya. Tidak ada Bapa di surga dan tidak ada hujat Bapa. Menghujat Bapa itu tidak ada. Justru Anda yang hari ini masih nyembah Bapa, Anda menghujat Yesus satu-satunya Allah, itu malah Anda hujat. Ngerti? Ya? Ya, sebelum Anda maki-maki HTD, jawab dulu pertanyaan HTD. Tunjukkan ada nggak Bapa di surga? Tidak ada lah. Kalau tidak ada, terus ngapain kamu maki-maki HTD? Ya, para pembenci HTD yang tukang maki-maki HTD, sorry hari ini saya mengeblok berapa ya? Mungkin sekitar 3 atau 4 nomor. Karena Anda cuma bisa maki-maki HTD, kamu menghujat Bapa katanya. Cari ayat Alkitab, ada nggak menghujat Bapa? Enggak ada. Ya. Buktikan dulu sebelum Anda maki-maki HTD, buktikan dulu ada Bapa apa enggak di surga. Jangan memakai ayat-ayat waktu Yesus manusia ya, Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 14 ayat 1, ayat 2, ayat 3, Yohanes 16 ayat 28, ya. Jangan pakai ayat-ayat itu, Yohanes 20 ayat 17. Itu ayat ketika Yesus masih di bumi. Pakailah ayat-ayat di surga. Anda tahu nggak di surga ayat Alkitabnya? Mulai Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Sok dicari, silahkan. Pakai nungging-nungging, pakai mantra, silahkan cari ada nggak Bapa di surga. Kagak ada. Lah Bapaknya saja kagak ada kok. Kamu rela maki-maki HTD lu. Jawab dulu pertanyaan HTD. Ada nggak Bapa di surga? Lalu Bapamu itu milih kamu jadi nabi. Coba, itu kan hoak, super hoak, penyesatan. Bapaknya saja nggak ada kok. Milih kamu jadi nabi. Beda standar nabi zaman perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu beda standarnya, ya. Jadi jangan memakai standar perjanjian lama untuk nabi-nabi perjanjian baru. Nabi perjanjian lama itu semua nubuatan dari Yahweh, Tuhan Guru Besar semua. Lah kalau sekarang ya dari Yesus. Lah nubuatmu dari siapa? Dari Bapa, ya berarti palsu nabinya. Ya. Penyembah Bapa kok jadi nabi.
Ya. Ya. Ya, saudara, clear ya. Jadi saudara, jangan mau disesatkan oleh akal-akalan orang. Nabi itu kan harus dari Israel, harus bernubuat, terus pernah naik ke surga. Tidak semua nabi pernah naik ke surga, ya. Yang dicatat kan cuman Paulus sama siapa? Sama Yohanes. Habis naik bisa balik lagi. Selebihnya itu kan naik terus nggak balik, ya toh. Ya. Ya, nubuatan-nubuatan tentang surga kan sebenarnya hanya ada di Yohanes ya. Kalau yang lain itu ya sedikit-sedikit lah. Tapi tidak hanya rempet-rempet saja, misalnya Yesaya tentang langit bumi baru misalnya ya. Yesaya pasal 65 ya, itu ayat 17 sampai 25 itu. Tapi itu tidak detail ya. Lebih detail lagi Yohanes ya. Jadi clear ya, kita tidak perlu bernubuat lagi. Sekarang ini jangan bernubuat, tapi kita menjelaskan saja yang belum terjadi apa? Kitab Wahyu itu nubuatan sudah dilakukan oleh Yohanes. Tinggal Anda menjelaskan ya, menjelaskan dengan hikmat ya toh. Hikmat itu bukan itu Anda menjelaskan itu bukan nubuat ya. Anda nggak usah menjelaskan menubuatkan anak domba datang kedua kali, itu sudah sama Yohanes. Jelaskan saja. Kalau Anda bisa menjelaskan, misalnya kedatangannya nanti bagaimana sih artinya semua mata melihat dia, bagaimana sih yang menikam pun melihatnya, dan lain sebagainya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yuk, silakan ikut sekolah Alkitab ya, supaya Anda paham dan ngerti di atas rata-rata. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Haleluya. Amin.